manajemen konstruksi. Ya. Contohnya yang paling gampang adalah misalnya dalam membuat jalan misalnya ya, membuat jalan. Sudah jelas ketentuan membuat jalan harus merencanakan gambarnya ini siap. Terus organisasi terus dilaksanakan ya, melaksanakan rencana, melaksanakan ya, rencana, melaksanakan. Organisasinya siapa yang melaksanakan? Pilih melalui tender, kontraktornya kepilih. Sudah. Nah, rekayasanya di mana? Rekayasanya adalah di pekerjaan itu. Pertama dari gambar. Pada saat mau dilaksanakan, setelah ada kontraktor memenang, itu ada perbaikan gambar dari DED. Perbaikan gambar itu bukan perbaikan secara menyeluruh, tapi memfinalisasi, mengkoreksi. Nah, pekerjaan gambar yang dilakukan adalah akan digunakan sebagai MC0, gambar rencana untuk dilaksanakan di konstruksi. Sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Itulah termasuk rekayasanya. Misalnya, ternyata dari perencanaan tadi tebal, lapisan perkerasan 4 cm. Sudah atau 6 cm, 6 cm tebalnya. Nah, baru di dalam kajian diulang, ternyata oh jangan begitu. Wah, ini ada beberapa kasus seperti ini ya. Karena ada misalnya ada kasus jalan ini dekat sekali dengan permukaan air tanah, permukaan air banjir, maka harus dibuat jalan ini pakai 2 layer lapisan perkerasan, yaitu apa? Pakai lapisan perkerasannya apa saja yang di situ ya, ACWC di atas dan ACBC ya, lapisan ACBC sama ACWC ya, wearing course dan base course, lapisan aspal sebagai base course. Ya. Jadi seperti itu rekayasa. Nah, ketentuannya apa? Ketentuannya sekarang spesifikasinya harus ada, ya. Harus ada acuannya. Nah, acuannya ada memang di spesifikasi. Itu yang bisa dilaksanakan. Kalau kita ngerubah ACBC-nya, misalnya ACBC, di atasnya ACBC, ACBC-nya kita rubah, oke lah, kita rubah pakai ini aja lah, yang konstruksi yang mudah ini, seperti ini, misalnya, udah aja diganti pakai ini, kasih beton tulangan, supaya tidak aman. Nggak boleh. Tapi kalau di beton tulangan tadi kita melihat di spesifikasi ada pekerjaan beton di dokumen kontrak tulangan, boleh kita masukkan, gitu loh, ya. Itu jadi apa yang dimaksud rekayasa itu di situ. Jadi di rekayasa intinya adalah perubahan struktur yang masih bisa ditoleransi karena dokumen mendukung. Dokumen persyaratan mendukung. Kalau dokumen persyaratan tidak mendukung ya nggak boleh. Karena nanti ada temuan atau menjadi masalah di kemudian hari. Ya. Dan itu harus dilakukan melalui persetujuan bersama antara yang memberi order atau yang akan menggunakan produknya disebut sebagai pengguna jasa, dan yang melaksanakan yang disebut penyedia jasa, kontraktor, ya. Oke. Baik, ini hanya sekedar penjelasan aja ya, penjelasan sepintas. Nah, mengenai proyek tadi ya, ini ya, proyek tadi adalah konsep proyek konstruksi adalah suatu usaha dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan pasti. Prosedurnya bisa top down, bisa bottom up. Nanti penjelasan berikutnya akan terlihat ya. Sementara Bapak sampaikan dulu seperti itu ya. Nah, pejabat atau yang berwenang di situ dia menyiapkan TOR. TOR itu istilahnya term of reference atau kerangka acuan kerja. Bahasa Indonesianya kerangka acuan kerja. Ya, contohnya yang Pak Jokowi sekarang ke NTT ya. Itu top down.
top down. Pak Jokowi waktu itu melihat ke sana, melihat peluang untuk mengembangkan sektor pertanian harus dilengkapi dengan bendungan, bendung. Maka Pak Jokowi pulang menyampaikan, dalam 2 tahun siapkan bendung. Nah, menteri yang terkait, dalam ini Menteri PUPR, menyiapkan tor anggaran. Tapi bukan dia instruksikan kepada bidang terkait, yaitu bidang sumber daya air atau bidang pengairan. Kerjakan, siapkan, berapa butuh anggarannya. Nah, itu nyusun tor, kerangka acuan kerja untuk bendungan. Nah, setelah itu diajukan, Pak, dananya kira-kira segini, belum fix ini, belum fix. Ya. Oke lah kalau gitu, ini tidak segitu, tapi justru misalnya Pak Menteri bilang, kalau bisa ini masukan dari Pak Presiden, perlu ada ini. Oke, buat lagi tor revisi. Kemudian tor tadi setelah setuju dananya sekian, udah langsung tender buat feasibility study. Jadi feasibility study itu mencakup lokasinya di mana, kapasitasnya bendung nanti berapa. Itu di FS sudah keluarlah alternatif tipe bendung seperti ini, ya, keluar. Itu yang dilakukan, ini prosedurnya seperti itu, dan ini prosedur ini sudah baku bahwa itu sudah ketentuan. Itu proses manajemen, ya, proses manajemen. Kalau perbaikan tor tambahan desain itu proses rekayasa apa? Keluar konstruksinya harus ini. Nah, kalau gitu diajukan, dipilih. Lah, kalau gitu konstruksinya yang ini saja, bendung normal saja seperti ini, misalnya seperti itu ya. Buat tor, buat bendung dengan persyaratan, misalnya untuk mengaliri air persawahan luas sekian hektar, bisa difungsikan untuk sumber daya listrik, misalnya seperti itu. Ya. Buat DED-nya, keluarlah DED-nya. DED keluar, DED keluar, sampaikan, anggarannya termasuk disetujuin, kembali setujuin, buatlah tor untuk konstruksi dengan lampiran gambar DED tadi, gitu ya. Jadi prosedurnya seperti itu. Ya. Itu adalah proses manajemen. Kalau proses rekayasa konstruksinya adalah proses perbaikan konstruksi dengan beberapa hal sehingga hasilnya bisa lebih optimal. Intinya itu rekayasa itu ya. Itu salah satu gambaran yang bisa Bapak sampaikan mengenai menjelaskan ini ya. Memang nggak Bapak jelaskan di sini, tapi kata-katanya kan panjang sekali ya. Tapi intinya supaya kalian tahu, intinya adalah untuk suatu kegiatan harus disiapkan tor. Kalau top down tentunya dari atas ke bawah, dari apa wacana yang diperhatikan oleh pemerintah. Kalau bottom up artinya apa? Artinya masyarakat mengendaki, kemudian ditangkap oleh pimpinan, dan pimpinan menginstruksikan agar menyiapkan tahapan kerja untuk pekerjaan ini. Jadi ini adalah time proses, waktu mulai dan akhir dari suatu tahapan kerja. Oke. Jadi ini namanya proyek konstruksi. Proyek konstruksi. Optimal jelas anggaran. Nah, ini semuanya harus jelas anggarannya. Di FS ini keluar 2 alternatif. Mungkin boleh Bapak sampaikan. Ini sebagai contoh waktu Bapak mengkaji rencana terowongan jalan tol kita Sumedang Dawuan, ya, disingkat Tol Cisumdawu, Cilenyi Sumedang Dawuan, ya. Itu dulu dari FS keluar 2 alternatif, 2 terowongan, ya, 2 terowongan, ya. Tapi akhirnya setelah salah satunya 2 terowongan, ada 1 terowongan, ya, ada tidak tanpa terowongan, galian tinggi semua. Nah, problemnya dievaluasi semua dari FS tadi dibahas, keluar 1. Lah kalau gitu
galiannya terowongannya satu saja. Nah, keluarlah sekarang yang sekarang ini. Ya, keluar sekarang. Jadi nanti ada satu terowongan, satu untuk arah dari Bandung, satu arah dari Cirebon. Jadi ada dua, panjangnya masing-masing itu 425 meter kira-kira ya. Nah, penentuan panjang terowongan itu juga melalui suatu diskusi atau melalui rekayasa. Lihat beberapa ilmu atau pengalaman orang yang sudah melaksanakan. Ternyata kalau terowongan jalan panjang kurang dari 1 kilo tidak perlu ventilasi. Nah, itu salah satunya. Itu salah satu yang Bapak pernah bahas ya. Akhirnya keluarlah satu. Oke, terowongan cukup kalau itu satu. Yang satu terowongannya panjangnya hanya 200. Oke, itu digali saja. Jadi cut and fill. Nah, dulu pilihan yang kedua adalah pilihan galian semua. Kesulitan apa? Kesulitan buang tanah galian kemana? Itu jadi problem. Hampir 5 juta meter kubik. Itu dibuang kemana? Ya, terlalu mahal. Sekarang dengan adanya terowongan, ada material galiannya itu dibuang. Nah, untung ada yang memanfaatkan. Ya, itu. Makanya di mata kuliah di pelajaran lain, Bapak ngajar geoteknik, dan tentunya nanti bersinggungan dengan pemanfaatan galian dan pemanfaatan konstruksi yang berkaitan dengan tor, ya, dengan pekerjaan. Ya, nanti Bapak akan bahas juga. Dan di mengajar di tempat lain, Bapak mengajar mengenai pembuangan material tadi. Di mana buangnya? Untuk apa kegunaannya? Bagaimana milih material tersebut sehingga material itu tidak terbuang percuma. Nah, itu salah satu opsi-opsi yang perlu diperhitungkan karena belajar dari sana di Sumdawu. Sekarang di Sumdawu sudah hampir 90% ya, sudah tidak tinggal nunggu sedikit lagi. Ada beberapa lokasi yang belum terbebaskan betul, itu nanti langsung selesai harapannya. Oke, kalau gitu itu saya. Nah, mengenai rangkaian proses kerja, nah ini adalah proses kerja administrasi, kontrak, implement, PHO ini administrasi, ya. Ini persyaratan. Jadi ini Pak, mau manajemen, ini administrasi kegiatan, ya. Ini persyaratan. Oke, kita mulai lagi itu ada di ini ya. MRK adalah proses manajemen rekayasa konstruksi adalah merealisasikan suatu proyek konstruksi mengoperasikan kegiatan tentang sasaran. Oke, ini Bapak lewat saja ya. Karena sudah kemarin kita jelaskan ya untuk menyingkat waktu. Ya. Jadi semuanya metode pelaksanaan ini guna mencapai hasil yang optimum ini adalah manajemen. Jadi kalau dibilang rekayasa untuk meningkatkan suatu pekerjaan tidak kurang tepat sebetulnya. Ada betulnya, tapi betulnya di mana? Karena konstruksi yang direkayasa tentunya mempunyai suatu beneficial tersendiri. Mungkin lebih cepat, mungkin lebih kokoh, ya. Itu yang diharapkan. Kemungkinan itu bisa diwujudkan dengan rekayasa konstruksi. Tapi kalau manajemen sendiri ini, ya. Ingat, jadi boleh Bapak rangkum sedikit ya, bahwa manajemen rekayasa konstruksi itu adalah melaksanakan manajemen pada pekerjaan konstruksi. Nah, manajemen rekayasa konstruksi bisa diartikan juga merekayasa konstruksi melalui manajemen yang pelaksanaan, manajemen pada umumnya. Apa manajemen pada umumnya? Ini planning, organizing, executing, and controlling. Bapak pegang definisi yang ini saja. Memang ada beberapa orang menyampaikan bahwa manajemen ini ya udah, kita pegang satu aja. Ya. Kalau itu urusannya nanti di lapangan mau diterapkan yang lain silahkan. Tapi yang penting intinya adalah semua kegiatan untuk mencapai tujuan harus ada rencana, harus dikoordinir dengan baik, siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, ya.
siapa yang memeriksa, siapa yang mengontrol, ya, semuanya jelas. Kemudian harus dilaksanakan, ya, dilaksanakan. Bagaimana melaksanakannya, ya, melaksanakannya seperti apa, ya, itu harus tertuang. Jadi tertuang di dalam apa, dokumen kontrak. Ini semuanya tertuang di dalam dokumen kontrak pekerjaan. Dan controlling itu juga dokumen kontrak pekerjaan nanti ada. Misalnya direksi pekerjaan berhak mengkontrol suatu kemajuan pekerjaan dan melakukan review. Nah, kalau sudah ada kata-kata itu, kontraktor mudah melaksanakannya. Begitu ada ada masukan dan sebagainya, bisa memperbaiki. Tapi ingat, dalam memperbaiki suatu konstruksi atau menambah kurang konstruksi harus melalui direksi, karena tadi disampaikan direksi berhak, ya, berhak melakukan review. Nah, contohnya seperti itu. Jadi harus mengetahui direksi. Kontraktor boleh melaksanakan, tapi harus melalui apa yang disampaikan oleh direksi. Direksi di sini artinya pemberi kerja atau pengguna jasa. Jadi manajemen konstruksi merupakan usaha mencapai tujuan akhir sebuah bangunan struktur konstruksi yang memenuhi kaidah efektif efisien bahan. Sebetulnya tidak efektif efisien, tapi mengoptimalkan, ya, sumber daya bahan agar efektif dan efisien. Kompetitif, ya, melalui optimasi biaya konstruksi dengan yang dianggarkan, ya. Tercapai kualitas. Nah, ini dengan manajemen ini tentunya akan mencapai suatu tujuan pekerjaan yang disyaratkan. Manajemen konstruksi dan manajemen proyek konstruksi. Nah, ini bedanya. Rekayasa konstruksi menjadikan sektor usaha di bidang dunia industri konstruksi menjadi lebih produktif, kompetitif, dan efektif. Dan efisien dalam mencapai tujuan akhir, sehingga bisa mencapai nilai ekonomis, berhasil, dan berdaya guna. Nah, ini menunjang sektor real. Ya. Jadi artinya di sini ada rekayasa konstruksi. Contohnya, merekayasa konstruksi itu adalah seperti apa? Kita ambil saja tadi contoh yang pertama Bapak sampaikan, membuat jalan. Tadi Bapak sampaikan mengenai lapisan atas perkerasan, atau kadang-kadang kita pindah subgrade. Nah, kita menimbun jalan tersebut untuk dudukan konstruksi perkerasan jalan. Konstruksi perkerasan jalan apa isinya? Ada pondasi, lapis pondasi, mungkin lapis pondasi bawah, baru lapisan perkerasan. Lapisan perkerasan tadi apa? Nah, lapisan perkerasan bisa AC DC sama AC WC, ya. Atau semuanya AC WC bisa, ya, terserah, ya. Tapi itu yang diterapkan, ya. Nah, perubahan apa rekayasanya? Pertama, rekayasa di dalam itu tanah dasar. Udah nimbun tapi dicek CBR-nya nggak naik-naik. Kalau itu dipaksakan, nanti masalah timbul di konstruksi jalannya. Kenapa? Karena daya dukungnya rendah. Lihat, kenapa daya dukung di timbunan tadi, material tanah dasar untuk jalan tidak menggunakan nilai lain kecuali nilai CBR? Karena memang sampai saat ini nilai CBR itu yang bisa dilaksanakan di lapangan dan mudah dikerjakan. Tinggal bawa truk, udah ya dipadatkan, kita kasih alat CBR, alat uji tekan, selesai kita mendapatkan nilai CBR di lapangan. Lebih mudah bekerja. Yang pertama, yang kedua apa yang bisa menjadi kita patokan itu dilakukan. Yang kedua adalah material itu yang untuk lapisan pondasi, lapisan tanah dasar untuk perkerasan jalan itu biasanya mengandung butiran material berbutir. Jadi kita nggak mungkin ngambil sampel di situ, tidak mungkin. Kecuali kita lakukan uji coba pemadatan, tapi ngontrol pemadatan di lapangan kan nggak bisa. Hanya bisa dicek melalui uji pemadatan di lapangan sama daya dukungnya, kontrol
dengan menggunakan CBR, gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Inovasinya di situ. Jadi apa yang diinovasikan di situ? Kalau tidak tercapai, pakai ATB, aspal aspal treated base. Jadi ATB. Jadi lapisan aspal pondasi tadi ditambahin lapisan di atasnya hasilnya ATB. Pakai ATB, aspal treated base. Ya. Untuk menambah kekuatan dari base tadi. Nah, kalau lapisan tanah dasar apa yang perlu kita lakukan? Pakai stabilisasi. Tanah tersebut distabilisasi. Mungkin dipadatkan, dicampur dengan semen atau dicampur dengan material agregat, pasti akan naik itu daya dukungnya. Gitu. Nah, itu salah satu inovasi yang bisa dikembangkan atau rekayasa yang paling bisa dilakukan. Karena kalau dikaitkan dengan peraturan atau persyaratan memenuhi enggak? Jelas memenuhi. Karena apa? Dalam pekerjaan itu kan pekerjaannya adalah memadatkan agregat. Jadi hati-hati dalam membuat spek apa dokumen kontrak itu memadatkan lapisan tanah dasar. Kalau itu sudah di situ, boleh kita tinggal merubah lapisan tanah dasarnya pakai apa, tambahin apa, bisa itu ya. Jadi memang banyak inovasi. Nah, itu yang dimaksud manajemen rekayasa konstruksi. Itu yang dimaksud rekayasa. Jadi di sini menggabungkan manajemen dan rekayasa supaya saling terkait ya. Jadi di sini contohnya membuat jalan tidak hanya menurut aturan bagusan, tetapi memperhitungkan informasi yang dianggap penting sehingga umur rencana tercapai. Bapak garis pakai kuning supaya jelas terlihat. Oke, kita lanjut. Ini sudah ya, kemarin sudah kita sampaikan. Ya, sekarang kita mulai ke halaman 16. Nah, ini sistem manajemen ini hanya ini saja. Ya. Perencanaan dan desain. Organisasi ya ini organisasi yang terlibat. Organisasi ini. Ada orang yang ngawasi, ada yang mengarahkan, ada yang mengendalikan, ini organisasi. Ya. Ini proses pelaksanaan actuating, ini proses controlling. Jadi seperti itu, manajemen itu sudah seperti tergariskan. Organisasi tidak bisa digambarkan di sini karena itu wujud suatu bentuk, suatu objek. Ya. Sedangkan perencanaan, suatu karena keterlibatan mempengaruhi semua proses, makanya Bapak nggak gambarkan di sini ya, tidak bisa digambarkan. Nah, kalau rekayasa, kenapa Bapak buat begini ya? Karena ini menyangkut dengan rekayasa. Ini bisa direkayasa. Pengendalian bisa direkayasa, perencanaan dan desain bisa direkayasa. Rekayasa dalam arti organisasi yang nggak bisa direkayasa. Kecuali nanti dalam perencanaan, aktivitas orang tersebut yang merencana itu yang bisa kita perbaiki. Tapi susunan organisasi yang terlibat, kontraktor, konsultan, terus direksi atau direksi ya, itu semuanya sudah baku, tidak bisa dirubah. Ya memang ketentuannya itu manajemen. Ya. Semuanya itu tenaga yang kerja, organisasi itu. Jadi tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah aktivitasnya yang bisa dirubah. Oke. Nah ini ya. Manajemen ini apa saja? Planning, organizing, execution, controlling. Ya. Sumber manajemen, alat manajemennya apa? Orang, ya, uang, bahan, mesin, dan metode. Jadi yang kalau bisa kita rubah adalah alat-alat manajemen. Planning, organizing, executing, controlling ini sudah baku. Tapi kalau ini berkaitan dengan suatu objeknya, pekerjaannya, terkait dengan pekerjaannya, baru boleh kita rubah direkayasa. Money nggak bisa dimanajasi karena anggarannya sudah yang bisa dioptimalkan. Material masih bisa, mesin masih bisa,
metode masih bisa. Jadi ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang tidak. Ya. Planning, organizing, executing ini tidak bisa dirubah kecuali isinya. Isinya karena menyangkut suatu aktivitas yang sudah terpaku dalam proses manajemen. Ya. Nah ini kalau kita lihat dalam suatu proyek ini ada 3 hal manajemen proyek. Ada 3 hal, 1, 2, 3. Syarat umum. Syarat umum itu mana? Syarat umum adalah ini. Harus ada pemberi tugas, POE, atau pengguna jasa. Harus ada perencana, pengawas, pemborong, atau kontraktor. Harus ada prosedur dalam pembagian tugas tadi. Itu 3 hal yang penting. Persyaratan umum. Nah, sekarang persyaratan umum, persyaratan teknis. Persyaratan teknis ini. Ya. SNI, pedoman, spesifikasi, harga satuan, teknologi. Teknologi itu persyaratan teknis. Jadi kalau merubah, yang bisa dirubah adalah ini. Kalau ini bisa dirubah tidak, Pak? Keterangan penjelasan pemeriksaan dan ini tidak bisa dirubah. Fungsinya tidak bisa dirubah. Kalau orangnya bisa, karena mungkin dipindahkan, ya, mungkin promosi, bisa ini. Atau mungkin megang proyek lain, silahkan. Kalau ini bisa dirubah, tapi orangnya. Ya. Jadi istilahnya yang bisa dirubah toolsnya, bukan fungsinya. Fungsinya tetap ada. Ya. Kalau ini tidak bisa dirubah. Ini harus diterapkan. Boleh dirubah enggak? Boleh. Kalau misalnya suatu pekerjaan tadi tidak, tapi sudah diwadahin oleh teknis. Yang ada aneh, konstruksi yang akan dipakai atau bahan yang akan digunakan agak aneh, harus ada spesifikasi, bukan teknis, spesifikasi sementara khusus. Jadi ini Bapak salah, ini spesifikasi khusus. Spesifikasi khusus. Oke. Dari tadi mau lupa terus. Nah, spesifikasi khusus baru boleh dirubah. Spesifikasi khusus. Nah, ini khusus apa? Khusus untuk suatu pekerjaan atau bahan yang digunakan tapi belum ada di spesifikasi umum. Makanya dibuat spesifikasi khusus. Tetapi spesifikasi khusus tadi harus dibuat in advance, artinya di depan. Tidak boleh saat pekerjaan mau dilakukan kita membuat spesifikasi khusus, tidak bisa. Karena spesifikasi itu sama prosedurnya. Harus melalui melalui pengesahan, ya, istilahnya pengesahan. Oke. Nah, persyaratan ketiga apa? Persyaratan administrasi. Ya. Nah, persyaratan administrasi tadi apa? Ada dokumen untuk FS, untuk DED, untuk konstruksi. Dokumen tadi dimasukkan dalam mana? Dokumen kontrak, ya, dokumen tender, kemudian menjadi dokumen kontrak. Jadi gini, dokumen tender itu adalah membuat FS siapa yang akan buat, tenderkan. Tapi dasarnya TOR tadi yang Bapak sampaikan, ada top down, ada bottom up, ya. Buat FS. Kemudian tenderkan, sudah dapat pemenang FS-nya, dia melaporkan hasilnya, kemudian kita sudah bisa mengevaluasi pemilik proyek ini atau direksinya bisa mengevaluasi, tentukanlah pekerjaan itu. Oke, kita siapkan DED-nya. DED selesai, sudah langsung kita tuangkan dokumen untuk kontrak. Jadi FS ini hasilnya nanti ada dokumen FS, DED ada dokumen DED. Nah, untuk konstruksi ada dokumen konstruksi. Dokumen konstruksi apa aja? Dokumen tender, ya, dokumen tender. Terus dokumen tender itu isinya ada gambar DED, ya. Kemudian dokumen kontrak,
gambarnya di dalamnya adalah gambar bukan DED lagi, tapi soft drawing, gambar kerja, dokumen kontrak. Nah, dari DED ke soft drawing itu ada beberapa masukan di situ. Itu yang bisa direkayasa di situ. Ya. Oke, proses penyusunan tanggung jawab struktural dan fungsional dalam proyek. Nah, ini juga administrasi. Dari mana TOR, dari mana FS, dari mana DED, ini di sini. Persyaratan dan ketentuan dalam proses pembelian penjelasan. Nah, ini tender, ya. Tender dipilih. Ada penunjukan langsung dan tender. Nanti kita bahas lebih detail, ya. Ini sebagai gambaran mungkin lebih mudah kita lihat di sini. Ini struktural, kebijakannya hanya menyusun apa? TOR, KAK. TOR itu apa? Term of Reference. KAK apa? Kerangka acuan kerja. Jadi itu tugasnya struktural. Sumbernya dari mana? Ya tadi, apakah bottom up ataukah top down? TOR susun. TOR-nya untuk apa? Untuk FS kah? Untuk DED kah? Untuk konstruksi, untuk pelaksanaan konstruksi kah? Kita itu lihatnya di situ, ya. Nah, sekarang ke fungsional tugasnya apa? Fungsional ini adalah kenapa ini disebut fungsional? Karena fungsinya hanya untuk menangani suatu proyek, terbentuknya di situ. Kalau orangnya jadi satu, fungsional dan struktural, kebetulan memang dirangkap, ya. Dia Kasatker PPK, ya. Contohnya ini suatu jalan AB, ternyata panjangnya panjang. Nah, ini jalan AB ini mungkin ini bisa ditempati sebagai suatu satker. Bisa kalau di provinsi adalah satker jalan nasional, ya. Ketua Kasatker jalan nasional. Ini adalah Kasatker pengembangan jalan di sini, tapi sudah ada konotasinya kalau Kasatker yang ditunjuk di sini adalah Kasatker. Nah, ini misalnya kalau jalan nasional artinya apa? Ini adalah kepala balai yang merangkap Kasatker. Kasatker, kepala balai kalau di jalan, BPJT, ya, Balai Besar Pelaksanaan Jalan. Cakupannya apa? Provinsi-provinsi. Nah, kalau AB ini, tapi mungkin ada jalan AB sama CD, ya. Kalau jalan AB sendiri mungkin ini di provinsi misalnya, provinsi misalnya gini, ya. Kasatker Banten, Lampung. Artinya kepala balai Banten dan Lampung itu dia membawai dua provinsi. Maka Kasatker tambahan Kasatker di bawahnya juga masih disebut Kasatker. AB ini Kasatker ruas jalan nasional provinsi Banten misalnya, ya gitu. Baru di dalamnya ada beberapa PPK. PPK itu pejabat membuat komitmen yang melaksanakan suatu proyek fisik, ya. Oke. Nah, bisa melihatnya cerita lain lagi. AB ini dasarnya segmen, long segmen. Nah, ini ada Kasatker juga, Kasatker long segmen, Kasatker ruas jalan dari A sampai B. Jadi Kasatker di bawah koordinator Satker. Ya. Karena Kasatker ini singkatnya eselon 2, maka Kasatker berikutnya atau PPK-nya, ya, PPK juga di bawah Kasatker kecil tadi bawahnya. Ini eselon 3. Jadi kalau Kasatker di bawahnya kalau disebutkan itu adalah masih eselon 2B mungkin, ya. Oke. Nah, ini gambaran ini mungkin lebih jelas, ini Bapak sampaikan juga untuk tambahan penjelasan, ya. Sekarang kelihatan, ini adalah fungsional dalam suatu nanganin pekerjaan. Ini struktural. Ini Bapak tulis proyek pemerintah atau negara. Top down. Pemerintah menginstruksikan langsung. Top down untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Ini keluar instruksinya kemana? Ke menteri-menteri terkait. Di sini Menteri PU.
PUPR. Menteri PUPR ini ya, di sini Menteri PUPR. Oke. Oke. Nah, Menteri ini pengguna anggaran. Kemudian penanggung jawab program. Nah, Menteri turun. Oke lah, buat ini rencana. Ambil aja contohnya adalah membuat sirkuit mana itu, sirkuit di Mandalika, NTT nanti ya, Indonesia Tenggara Timur. Ya. Nanti kita akan punya sirkuit untuk MotoGP. Sirkuit Mandalika ini langsung diinstruksikan, Pak Menteri menginstruksikan, apa namanya, Dirjen Bina Marga, tolong siapkan itu. Nah, siapkan itu Dirjen Bina Marga. Oke Pak, kami akan memberikan koordinasi atau dukungan dari segi apapun. Yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan bukan Dirjen Bina Marga atau di bawahnya, tapi apa? Kepala balai. Nah, kepala balai. Ini kepala balai. Kepala balai menyiapkan. Ini kasatker. Kepala balai itu apa? Atasan langsung satuan kerja. Ya. Ini kepala balai. Nah, ini kasatker. Ini sirkuit Mandalika, misalnya ini proyek bendung di NTT. Jadi beda-beda gitu ya. Nah, masing-masing mempunyai PPK masing-masing, PPK pekerjaan pembangunan, PPK pekerjaan rehabilitasi dan sebagainya. Itu seperti itu ya. Ini terus ini apa pekerjaan yang disiapkan? Ini membuat TOR. Ini instruksi kepada secara langsung di sini. Nah, karena ini bisa double jabatan, bukan double jabatan tunjangannya double, bukan, tapi fungsinya ini karena struktural kemudian beralih atau merangkap sebagai fungsional dalam suatu pekerjaan gitu ya. Jadi bisa ini. Bisa. Nah, ini menyiapkan TOR. Oke Pak, kalau gitu kita siapkan TOR. Kepala Dinas dari Provinsi Lampung misalnya ya. Oke, kami siapkanlah TOR. Ya, kita siapkan TOR ya. Kita disiapkan TOR, kemudian kita buat FS-nya. FS sudah lewat sekarang, sudah ketemu konstruksinya. Sekarang tinggal sudah pelaksanaan membuat sirkuitnya. Progresnya sudah cukup banyak. Nah, itulah akhirnya itu dilaksanakan ya, buat suatu sirkuit yang akan dipakai untuk MotoGP kalau tidak salah tahun depan. Ya, tahun depan kita ikut terjun di dalam sirkuit. Tapi ikutnya mungkin masih tahap di Moto2 dulu ya, Moto2. Seingat Bapak, karena Bapak dulu banyak sekali ikut rapat-rapat ini, terutama pada perencanaan jalannya, masalah konstruksinya, Bapak dulu terlibat di sini ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi, ya, sudah lewat itu. Oke, jadi itu yang bottom up, yang top down. Nah kalau yang bottom up seperti apa? Bottom up itu dari bawah ke atas. Istilahnya usulan dari bawah mungkin bisa lewat media sosial, mungkin bisa langsung sampaikan kepada orang-orang yang di lapangan, kemudian disampaikan dalam rapat, naik, kemudian dari satu langsung menyampaikan ke Pak Dirjennya, Dirjen nyampaikan ke Menteri, oke lah putuskan, apa contohnya misalnya rehabilitasi pasar, pembuatan rusunawa, karena banyak golongan yang belum mempunyai rumah, kalau beli tidak mampu, akhirnya disiapkan oleh pemerintah melalui Dirjen Cipta Karya, buat rusunawa. Atasan langsung ke Satuan Kerja, mungkin bisa kadisnya yang dihubungin, atau kalau ini untuk provinsi ya, untuk provinsi kadis. Kalau untuk nasional adalah ini kepala balainya, kalau di jalan kepala balai pelaksanaan jalan nasional, kalau di sungai di SDA itu kepala balai sungai BWWS,
Ya, kalau di permukiman itu kepala balai permukiman dan prasarana wilayah kalau tidak salah. Ya. Oke, cuma Bapak nggak apal benar strukturnya ya karena sudah berganti. Kalau yang dulu apal, kalau yang sekarang kurang apal ya. Tapi intinya adalah ini hanya untuk menjelaskan top down mana, bottom up mana. Nah ini baru ada satker ini diambil beberapa PPK nih, kan ada beberapa PPK. Nah mengontrol kegiatan PPK supaya ngikutin manajemen, ada bendahara, ada pejabat penguji perintah pembayaran, disebutkan SPM, pejabat SPM. Nah, kepala satuan kerja ini ada beberapa asisten. Ya, sebetulnya tidak hanya satuan kerja tidak ada asisten, ini salah gambarnya. Mestinya PPK ini yang ada. Ini masih satuan kerja ini tidak mempunyai, ini ada ya karena ini hanya kepala perencanaan, bidang perencanaan. Jadi gambar ini agak salah. Tapi yang masing-masing boleh mengembangkan. Jadi di sini ini bisa dikembangkan masing-masing ya. Contoh, nah ini tadi udah Bapak sampaikan ya. Ini sirkuit Mandalika. Nanti sirkuit Mandalika ya. Mudah-mudahan kalian bisa nonton sana ya. Sirkuit Mandalika, melihat, mendengar aspirasi, melihat dari mana banyak rakyat kita yang kadang-kadang pergi ke luar negeri hanya untuk nonton MotoGP. Contohnya di Malaysia, banyak beberapa kita kalau pas MotoGP digelar di Malaysia itu berduyun-duyun ke sana. Itu kan devisa kita terbuang. Ya. Nah, dari situlah pemerintah berpikir, oke, kita buat. Kayak dulu Gubernur Jakarta merencanakan formula. Ya, tapi karena pandemi ya, tidak dilaksanakan, ya, banyak akhirnya timbul kontroversi dan kontroversi antara iya dan tidak. Ya. Di mana-mana itu sudah. Tapi sebetulnya kalau bottom up-nya memang benar-benar ada data yang kuat, ya, kontroversi tidak bisa mengganggu, tidak bisa meruntuhkan. Tapi harus ada benar-benar datanya. Memang rakyat, tapi kan ada pertanyaan, rakyat yang mana yang menginginkan, gitu kan? Sehingga harus diklarifikasi betul. Ada sumbernya, misalnya dari jajak pendapat, ya, seperti itu baru bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada dua, top down, instruksi, bottom up. Nah ini kalau sudah ada melihat ada top down, bottom up, baru buat TOR, kerangka acuan. Programnya bisa dialokasikan, usulkan ke gubernur atau ke menteri. Gubernur atau menteri. Menteri ini dalam arti bukan gubernur, tapi ini lewat kepala balai yang dipercaya di bawah menteri langsung, ya, untuk mendapatkan anggaran APBN. Umumnya seperti itu prosedurnya. Kalau APBD ini usulkan ke gubernur juga nanti ngajukan juga ke menteri, sama ini dua jalur. Nanti ini turunnya dana, oke, gubernur, menteri bilang oke lah, menurut Pak Presiden ini ya harusnya dibuat sebagian pusat akan bantu APBN keluar. APBD harus nyiapkan dananya sebagai pendampingnya, sebagai pelengkapnya atau sebagian besar justru APBD. Anggaran pendapatan belanja daerah, anggaran pendapatan belanja negara. Kalau ada yang belum hafal artinya ini. Nah, oke, direksi pengguna jasa. Nah, ini direksi adalah pengguna jasa. Membuat kajian FSDED proses pengadaan. Jadi Bapak sampaikan nih, proses pengadaan untuk melaksanakan FSDED, konsep penyedia jasanya, ini direksi yang berhak membuat FS, membuat TOR. Ini di sini terlihat apa? Yang mengkaji, menseleksi. Jadi sebenarnya menyeleksi
mendesain konstruksi, ya, menyerahkan. Oke, ini administrasi proyek, ya, administrasi. Jadi administrasi proyek itu satker dibantu asisten, ya, asisten. Biasanya tidak satker. Satker ini ada asisten, tapi lebih condong di bawahnya ini PPK dulu. PPK. Ada dua versi. Satker dibantu oleh administrasinya, ya ada kepala bidang perencanaan, kepala bidang, tapi bukan asisten. Yang asisten ini adalah PPK. Tugas menerapkan manajemen dalam pekerjaan konstruksi, yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Ini prinsip manajemen harus diterapkan di segala aktivitas, baik dan ya segala aktivitas yang dilakukan. Misalnya membuat jalan, suatu PPK pembangunan jalan segmen A sampai segmen B, udah rencananya apa, organisasinya siapa yang terlibat, siapa stafnya, siapa, dan semuanya dikontrol di sini. Nah, aktivitas executing dan controlling ini boleh dicek, ini boleh direkayasa. Dari planning, organizing, controlling ini bisa direkayasa. Rencananya dirubah, tapi harus ada dasar yang memperkuat, ya. Oke. Nah, dokumen lelang, ya, persyaratan administrasi. Jadi kalau ini kita bicara dokumen persyaratan administrasi, ya ini planning, organizing, executing, penyedia jasa, konsultan, dan sebagainya ini. Ini kita tidak bicara persyaratan teknis. Kalau persyaratan teknis nanti lain, ini dirubah. Planning ini di mananya teknisnya. Organizing di mana teknisnya. Executing di mana teknisnya. Controlling di mana teknisnya. Seperti itu, ya. Nah, ini manajemen proyek konstruksi. Pemilik manajemen proyek. Nah, ini manajemen proyek yang tadi Bapak sampaikan. Manajemen proyek adalah satker. Mungkin bisa satker sampai pemilik ini jadi satu, mungkin. Baru menunjukkan karena punya proyek, ada konsultan yang merencanakan, ada kontraktor yang melakukan. Kemudian di bawahnya ada lembaga internal yang mensupport konsultan, ya. Lembaga internal itu artinya tenaga ahli, ya, atau mungkin instansi terkait yang mensupport, yang membantu dari konsultan tadi. Oke, ini dibantu supplier, terus ada lembaga pelayanan publik, ya. Terus ini masyarakat. Jadi kalau tadi kita lihat bottom up tentunya dari sini ke atas. Kalau top down dari sini langsung ke sini. Nah, hasil dari top down bottom up itu tidak langsung DED, tapi dikaji dalam suatu TOR. Keluarlah kerangka acuan kerja. Oke. Oke. Ya. Bagaimana bisa mengimplementasikan? Siapa yang bisa mengimplementasikan bertanggung jawab? MRK ini akan membuktikan di mana bisa diimplementasikan. Di segala aktivitas ini bisa. Planning bisa dalam rencana. Misalnya rencananya perkerasan jalan ini adalah segini atau beton, ganti kita ya, beton. Tadinya baloknya ini ukurannya segini, tapi berdasarkan suatu hal, maka dimensi dari balok tadi kita rubah, atau malah kita ganti konstruksinya. Kalau ganti boleh aja, ya, dalam desainnya kita rubah, misalnya dari DED menjadi soft drawing, bisa kita rubah. Tapi dalam rubah itu tidak terlalu terlalu drastis, ya, merubah beberapa. Contohnya gini, baloknya kita rubah. Seperti apa merubahnya? Tulangannya kita rubah. Penambahan tulangannya kita berubah. Misalnya, hitung ulang, dasarnya ada analisa beban yang bekerja, kemudian hitung
di mana momen yang terjadi, di mana geser yang besar, ya, itu yang kita plot, tulangannya disesuaikan di situ. Itu inovasi atau rekayasa konstruksi dalam rencana. Tetapi harus ditunjang dengan perhitungan, ya. Nah, kalau organizing yang terlibat dirubah, orangnya fungsinya tidak bisa. Kontraktor, konsultan, pengawas itu sudah satu paket. Tapi orangnya boleh dirubah. Atas sepengetahuan kedua belah pihak. Kontraktor mengusulkan, direksi nerima. Ya, pengawas itu bisa dilakukan, dan itu banyak yang dilakukan. Ya. Tapi itu juga sebetulnya menyalahin aturan, karena aturannya itu harusnya tenaga yang itu sudah tertuang di dalam dokumen kontrak kerja, di dalam dokumen atau di dalam waktu kontraktor mengajukan lelang, dia akan menyantumkan SDM-nya, sumber dayanya, alat, orang itu disiapkan di situ. Harusnya tidak boleh berubah. Ya, boleh berubah. Tapi di atas dasar beberapa pertimbangan kadang-kadang berubah. Nah, biasanya ada alasan tertentu itu yang harus dicantumkan merubah itu. Misalnya, demi proyek agar tepat waktu, maka kami merubah. Tapi merubah, jangan merubah orangnya menjadi lebih jelek. Itu tidak bisa. Itu jelek, tidak bermutu gitu ya, jangan jelek, tidak bermutu ya. Bisa dirubah atas sepengetahuan pemilik proyek atau direksi. Atau manajemen proyek mengetahui bahwa itu akan ada perubahan. Nah, banyak yang kena kasus-kasus korupsi dan sebagainya itu karena ini perubahan-perubahan ini yang dia tidak aware. Karena ini sebetulnya harusnya diperhitungkan sekali ini. Oke, persyaratan teknis jelas ya. Bagaimana cara menerapkan dan apa saja yang diperlukan. Nah, ini tetap berpegang persyaratan teknis. Seperti tadi beton yang Bapak sampaikan ya. Merubah dimensi dan ukuran beton. Boleh. Diperbesar boleh, diperkecil boleh. Tapi harus ada dasarnya, ada hitungan. Tidak bisa langsung kita merubah. Dasar alasannya. Ini pernah terjadi waktu Bapak diminta untuk mengevaluasi di jembatan Suramadu. Ya, Suramadu. Bapak diminta dulu itu mengevaluasi perubahan fondasi. Nah, itu perubahan fondasi. Nah, itulah kita hitung, kita lengkapi hitungan-hitungan yang membuktikan bahwa jembatan ini fondasinya perlu dirubah. Ya. Perlu ada suatu perubahan. Itu boleh dilakukan. Selama item pekerjaannya masih ada. Kalau kita ubah beton menjadi baja itu ya nggak boleh, karena menyimpang. Tapi kalau masih beton dengan beton masih boleh, karena apa? Terkait harga satuan pekerjaan, itu ya. Cuma kalau volumenya nambah, itu juga jadi masalah. Harus didukung oleh data analisa yang jelas. Seperti tadi Bapak waktu disampaikan mengenai Suramadu, Bapak memberikan alasan yang jelas. Ini ada faktor abrasi air sungai, buktinya ada. Jadi itu yang perlu disiapkan. Ya. Standar mutu pekerjaan, ini sih menjadi pegangan, harus dipegang standar mutu dari pekerjaan tersebut. Nah, ini perbedaan ya antara manajemen konstruksi dan rekayasa konstruksi. Coba perhatikan. Nomor 1, pengelolaan sistem kerja. Pengelolaan sistem kerja dan tahapan kerja bisa diperbaiki ya. Bisa diperbaiki. Oke. Bisa diperbaiki sistem kerja, tahapan kerja. Jadi pengelolaan sistem kerja. Kalau di manajemen konstruksi ngikutin POAK sudah jelas. Tapi kalau di manajemen konstruksi, POAK tetap diikutin, tapi kecil-kecilnya planningnya bisa dirubah tahapannya. Nah, dan syaratnya harus sepengetahuan direksi dan
usulan itu memang bisa diterima. Usulan diterima oleh kedua belah pihak, intinya itu. Koordinasi dan integrasi dalam pekerjaan jelas. Ini koordinasi dan integrasi antara pengawas, pelaksana, jelas kontraktor dan pengawas pekerjaan sudah jelas, direksi, membentuk direksi jelas manajemen konstruksi. Ini harus ngikutin apa POAK, punya rencana planningnya seperti apa, organisasinya yaitu antara direksi dan pengawas, direksi pengawas dan kontraktor ya. Pekerjaan ini bisa koordinasi dan dipantau, dikontrol progresnya. Ini adalah poin-poin yang bisa kita lihat. Ya. Hasil yang dicapai sesuai waktu, jelas sesuai waktu. Tapi kalau di sini hasil optimal, tidak sesuai waktu saja, tapi target yang dicapai optimal, dengan optimal memberdayakan sumber daya. Kalau di sini dicapai tepat waktu, tapi optimalisasi tenaga itu saja. Kalau ini mungkin lebih cepat jadinya. Jadi efektif, efisien dengan menerapkan manajemen rekayasa konstruksi. Kegiatan mudah dikontrol sesuai agenda. Ya, ini sesuai dengan schedule-nya. Pelaksanaan harus begini, ini mudah dijelaskan. Kalau ini tidak hanya dikontrol, tapi dapat dilakukan rekayasa teknik. Ya, rekayasa. Kemudian yang nomor 5, ketentuan dan persyaratan perlu disiapkan dengan mengacu ketentuan yang ada. Artinya apa? Memang harus dilakukan, tapi ketentuan yang ada di rekayasa konstruksi belum ada dapat disiapkan. Kalau yang belum ada, kalau ini kan tidak ada, nggak bisa dilakukan. Misalnya tadinya kalian mau merubah itu tadi yang melapis aspal perkerasan. Oh enggak, ini harus dibuat. Tapi kalau dilihat dari lapisan aspalnya, boleh merubahnya. Tapi merubah desain, ini terlalu tidak bisa. Kalau ini bisa di manajemen rekayasa konstruksi. Gambar-gambar rencana kerja kita rubah karena ada aturannya. Ya, ada aturannya. Nah ini aturannya di mana? Harus dibuat di dalam dokumen kontrak pekerjaan. Ya, jadi artinya manajemen rekayasa konstruksi itu mulai dilakukan pada saat kontrak kerja mau disiapkan, pada saat mulai gambar disiapkan. Jadi sudah mulai dari situ rekayasa timbul. Ya. Kalau bisa rekayasa lebih awal, maka perubahan-perubahan di belakangnya akan lebih kecil. Jadi artinya rekayasa pertama yang rekayasa konstruksi yang perlu dirubah adalah gambar dengan dilengkapi analisa. Itu yang paling mudah untuk diterapkan. Jadi sekali lagi Bapak tekankan, rekayasa yang paling utama adalah pada penyusunan DID. Kemudian yang kedua ya berurutan. Kemudian yang kedua adalah pada saat membuat soft drawing untuk dikerjakan sebagai gambar start mulainya MC0. Nanti MC0 dan sebagainya nanti Bapak sampaikan lagi di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas soft drawing kita lihatnya gambar siap dilakukan, dikerjakan. Kalau gambar sudah dilaksanakan artinya as-built drawing. Jadi makanya kalau ada masalah jalan, kadang-kadang orang nanya, as-built drawingnya seperti apa sih? Artinya gambar yang sudah dilakukan seperti apa. Jarang orang nanya, gambar rencananya seperti apa? Enggak, karena gambar rencana itu adalah DID. Kemudian gambar pelaksanakan adalah soft drawing. Gambar yang sudah dilaksanakan adalah as-built drawing gitu. Ya. Jadi ya kalau mau koreksi sebetulnya dari mulai DID yang paling ideal. Kalau itu sudah lengkap koreksinya, dievaluasi betul. Ya. Contohnya dalam menghitung suatu penanganan daerah longsor misalnya. Kalian mengevaluasi longsor banyak menggunakan sementara manual lah, pakai nomogram atau chart. Kan banyak ada chart itu ya. Jadi pakai beberapa data, pakai asumsi nilai parameter tanahnya, parameter untuk menentukan stabilitas. Nah, setelah melihat, maka
di dalam desain tadi kita berpikir, kenapa nggak dianalisa dasarnya berdasarkan ini berdasarkan coba digabung dengan software, menerapkan software, misalnya Plaxis misalnya, ya. Atau kalau kita tadi bisa beton, kita bilang, oh ini mestinya strukturnya dihitung benar-benar dengan SHAP 2000 misalnya ya. Nah, itu seperti itu. Artinya kita bisa merubah, merekayasa konstruksi itu sebetulnya sejak dalam DED. Itu yang perlu kita rubah. Kalau itu kita bisa merubah, itu akan sangat bagus. Karena kalau itu perubahannya kecil, nanti di belakang merubah besar, problem yang dihadapi akan semakin besar. Kalau di awal kita sudah bisa merubah, kita bisa menyiapkan contohnya syarat-syarat teknisnya. Misalnya standar material yang akan dipakai. Kalau tidak ada dari awal sebelum dalam proses nyusun DED, kita siapkan itu untuk menjadi spesifikasi khusus. Tuh, ya. Jadi seperti itu progresnya. Ya. Ini supaya kalian tahu betul bahwa nanti di dalam pekerjaan, jadi intinya ya dalam pekerjaan itu perubahan manajemen rekayasa konstruksi artinya menerapkan dua cara sekaligus dalam suatu konstruksi. Intinya itu. Manajemen, ya, pengelolaan atau manajemen yang mengikuti tata laksana proses manajemen, planning, organizing, executing, controlling. Wah, ya. Kemudian rekayasa konstruksi. Rekayasa konstruksi merubah beberapa konstruksi yang sudah disiapkan. Artinya harus didukung satu apa? Ubahlah pada kondisi awal. Kondisi awal. Artinya apa? Dirubah pada saat kondisi dalam penyiapan DED, design engineering apa? Detail engineering design. Artinya gambar desain. Kemudian siapkan peraturan-peraturan teknis yang mendukung. Itu harus disiapkan. Kalau tidak ada nanti problem. Kalau sudah ada seperti bagaimana Pak? Contohnya tadi beton. Oke, beton kita rubah. Kita lihat aturan membuat beton ada nggak? Ada. Udah, nggak usah siapin lagi. Tinggal merefer kita. Beton ini harus dibuat seperti ini, ngikutin peraturan nomor sekian atau SNI nomor sekian atau standar ASTO ASTM nomor sekian. Selesai. Kalau merujuk SNI atau merujuk ASTM atau merujuk ASTO itu tidak ada masalah. Tidak aman. Walaupun direksi tadi menentang dan sebagainya, tapi dengan melihat nama besar produk yang dihasilkan oleh institusi tersebut, SNI, ASTO, terus ASTM, itu 90% itu tidak masalah. Karena itu acuan betul-betul yang bisa diterapkan. Oke ya, keterlibatan personel mutlak ya. Kalau ini personel dilibatkan, dioptimalkan. Misalnya ada yang orang ini, oh tapi kerjanya tidak di tempat yang lain salah. Jadi di sini bisa dipaskan di sini. Oke. Gambar kerja perlu kejelasan. Oke, ini ya tadi barusan sudah Bapak jelaskan. Jadi dijelaskan prosedurnya disampaikan di sini ya. Sumber daya yang ada perlu dioptimalkan. Sumber daya yang ada diefektifkan dan diefisienkan. Adanya itu ya itu harus optimal. Jadi kalau di sini kemudian konstruksi ini harus memakai tenaga yang ada itu dioptimalkan. Kalau ini diefektifkan, jadi diberdayakan, dioptimalkan dan diberdayakan agak sedikit berbeda. Kalau ini dioptimalkan artinya persyaratan yang tadinya nggak ada juru gambar misalnya terpaksa harus diadakan karena harus optimal dalam menangani pekerjaan. Nah, situasi sekarang ini ada suatu metode sistem kerja. Jadi ini semua yang seperti ini adalah terkait dalam suatu BIM, Building Information Modeling. BIM.
Sumbernya apa BIM ini? Sumbernya adalah software. Softwarenya apa? Ya tentunya software yang bisa terintegrasi. Artinya apa? Software yang paling populer sekarang ini adalah Autodesk. Ya, Autodesk. Ya, Bapak sendiri masih bingung untuk melaksanakan itu. Tapi sebetulnya kalau kita nguasain ini ya, ini kita bisa, ini mudah dengan, karena gambar sudah bisa kita buat, bentuknya bisa kita putar dalam beberapa bentuk 3 dimensi tampilan ya. Kita bisa melihat bagian atas, kita bisa melihat bagian bawah, bagian samping dan sebagainya. Sehingga kita akan tahu konstruksi mana yang akan kurang ya, di BIM. Jadi kalau ini bisa lihat, ini adalah masuk di nomor ini sama nomor ini. Ketentuan yang belum dan sebagainya ini bisa kita kontrol. Oke. Ini Bapak persiapan proyek ya, Bapak agak cepat aja ini waktunya. Dokumen kajian teknis yang diperlukan, infrastruktur, supply sama demand ya. Teknologi dan pengetahuan. Jadi isu permasalahan yang bisa dikaji teknis yang diperlukan adalah isu permasalahan seperti ini. Ini isu apa? Dalam menyusun suatu proyek. Ya. Oke. Jadi ini dokumen kajian teknis yang mendukung dibangunnya infrastruktur. Bagian dibangunnya suatu teknologi atau diterapkannya teknologi. Kajian teknik pemanfaatan sumber daya terhadap anggaran yang tersedia. Jadi ini inisiasinya dari mana? Dari top down atau bottom up? Nah, ini pembuatan dokumen. Jadi kalau ini administrasi ini kajian ini adalah suatu teknologi atau suatu penanganan suatu isu yang akan diterapkan, ini dasarnya. Sumber daya anggaran dari mana? Anggaran adalah dari pada saat buat TOR sini. Anggaran berapa? Kemudian pada saat FS anggaran berapa yang diperlukan untuk membuat DED keluar anggaran berapa untuk membuat kontrak untuk buat konstruksi tersebut. Oke, dokumen konstruksi keluar ini TOR, FS, DED, kontrak kerjaan, PAO, pemeliharaan dan sebagainya. Nah, dokumen proyek konstruksi itu bisa multi use atau single use. Ada juga design and build. Nah, ini design and build mungkin agak sedikit Bapak jelaskan sedikit ya. Design and build itu misalnya gini, direksi menghendaki berdasarkan rencana kerja direksi, entah itu dari top down atau bottom up, dia akan buat suatu oke lah, katakanlah misalnya pura-pura yang jelas itu Mandalika misalnya ya, Mandalika. Oke, direksi instruksikan, saya ingin buat sirkuit ya, di daerah sana, silahkan buat tornya. Kemudian FS-nya keluar, DED-nya keluar, sampai DED-nya keluar, sampai FS-nya keluar, barulah kita, bukan DED-nya belum, DED FS kan banyak. Nah, sekarang untuk DED-nya saya pasrahkan pada kontraktor. Kontraktor, kita mau ngadakin tender, kalian nyiapkan desain dan melaksanakan sekaligus. Jadi poin ini dan ini disiapkan sekaligus. Ya. Oke, kontraktor bidding melaksanakan tender, mengikuti tender, melengkapi administrasi kontraktor sebagai apa, silakan ya. Bapak nggak menjelaskan lebih detail lagi di sini karena itu sebetulnya itu pekerjaan rutin ya. Kontraktor harus mempunyai badan hukum dan sebagainya. Bapak nggak nyampe. Tapi kalau memang dipandang perlu nanti kita sampaikan ya. Oke, setelah menang, direksi hanya memberikan rambu-rambu saja. Saya ingin tikungannya maksimal diameternya sekian, satu. Tanjakannya adalah sekian. Lebar tikungan, lebar bagian lurus adalah sekian. Pengamanan terhadap penonton begini. Sudah, ini kontraktor yang menyiapkan desain. Benar, itu namanya design and build. Desain atau pekerjaan berdasarkan base
performance, berdasarkan kinerja, berdasarkan performance atau pekerjaan based construction, dari kerja apa design and build. Itu seperti itu ya. Jadi kontraktor yang menang tentunya yang menang. Yang kalau waktu bidding dia ngusulkan aja bahwa ini saya pakai ini. Nah, di design and build ini artinya apa? Kemungkinan bukan biaya yang menjadi constraint pemilihan pemenang, tapi metode pelaksanaannya dan hasil yang akan dicapainya. Seperti apa? Terus analisanya. Jadi kebalik, baru dilihat cost-nya. Kalau design and build itu bedanya ya, design and build. Ada beberapa proyek yang sudah dilakukan design and build. Biasanya contohnya adalah kalau di bidang konstruksi jalan, ada beberapa ruas jalan sepengetahuan Bapak ya, design and build ini jalan-jalan yang khususnya jalan-jalan baru ya, itu dilakukan design and build. Karena banyak masalah. Nah, contohnya begini, jalan yang sering turun, sering ambil, itu tidak ini kan design and build. Supaya apa? Supaya konstruksinya fix, maksudnya fix. Jadi kalau ada kerusakan, ya masih tanggungan si yang buat jalan. Berapa lama pemeliharaannya? Biasanya lama nih, design and build ini waktu pemeliharaannya lebih dari 3 tahun biasanya, 1 tahun 3 tahun antara itu. Kalau pekerjaan biasa, project handover PHO dilakukan, sudah itu langsung mulai efektif mungkin berapa bulan, 6 bulan, itu masa pemeliharaan tanggung jawab yang dibangun, ya. Tanggung jawab yang membangun atau penyedia jasa. Kalau design and build beda, ya, design and build beda. Terus kalau ada pertanyaan, biayanya berarti lebih mahal, jelas, biayanya lebih mahal. Biayanya lebih mahal. Apakah design and build masih berhasil? Belum tentu. Nah, seperti contohnya jalan tol daerah Cirebon ke Tegal itu apa, Kanci Pejagan. Itu jalan tolnya dia gini. Itu ada suatu konsultan yang kontraktor yang menang. Menangnya dia pakai apa? Pakai segmental. Jadi betonnya itu beton segmental. Itu tinggal taruh, dihubungkan oleh join. Jadi kayak rigid pavement, kayak perkasan beton, tapi ini segmental. Tapi lupa dia tidak ingat bahwa join itu adalah sebagai fungsi untuk menyatukan sambungan antara segmen satu dengan segmen berikutnya. Jadi kita lupa bahwa tanah di bawah itu lunak. Sehingga begitu jalan tadi turun, ya pada patah. Terlepas juga akhirnya sambungannya itu. Karena bukan karena tidak kuat, tapi karena tanah dasarnya turun, ambles. Tuh, ya. Nah, ini daerah itu Kanci Pejagan dulu yang menang kalau nggak salah dulu ini perusahaannya Pak Bakri yang punya ANTV ya itu menang dia bangun. Sekarang sudah dijual lagi, dibeli oleh Jasa Marga. Nah, Jasa Marga tadi bukan si samping pengembang, Jasa Marga itu badan hukum yang melaksanakan pembuatan jalan, khususnya jalan tol. Juga dia investor atau sehingga dia bisa membeli beberapa konstruksi jalan. Jadi jangan aneh kalau sekarang kalian mau lewat jalan tol, hampir semuanya jalan tol tadi kalian cukup beli satu tiket ya, e-tol sudah bisa berlaku semua. Ya, berlaku semua. Karena semuanya sekarang di bawah satu naungan. Balai perusahaan penyelenggara jalan, yaitu Jalan Tol Jasa Marga. Jadi banyak kontraktor yang bangun tol akhirnya dijual ke Jasa Marga. Kontraktor tadi ingin untung, jadi ya kita tahu makanya jalan tol biayanya tolnya mahal ya karena itu. Konsensi bangun jalan tol itu kalau tidak salah itu ada 30 tahun.
Jadi kalau kalian bangun jalan tol, misalnya kalian boleh menerima duit dari jalan tol selama 30 tahun. Tapi orang nggak sabar, karena badan hukum mayoritas kan ingin dapat keuntungan sesaat. Jual lah. Dia dioperasikan oleh yang pengalaman. Dalam ini jasa marga, gitu ya. Ya supaya kalian bisa tahu benar-benar seluk-beluknya pekerjaan. Nah, ini adalah pekerjaan ya dari pra-FS, kode konstruksi, ya. Oke, Bapak nggak terlalu lama di sini. Ini pemilihan, semuanya lewat pemilihan, tidak ada, ya, semuanya lewat pemilihan. Penyedia jasa, tender, semua harus melalui tender. Atau penunjukan langsung tergantung berdasar proyek, nilai proyeknya. Nah, hasil ini biasanya ada yang mengkontrol, inspektorat internal ya, BPKP, keuangan, dan peran masyarakat LSM. Belum lagi ini, kalau sudah ini timbul masalah, baru di sini konflik kepentingan, siapa yang ngurus? Ya. Oke. Nah ini juga sama, analisa tapak. Jadi dalam membuat suatu DED itu ya, sebetulnya harus ada RAB. Ini ada analisa tapak. Analisa tapak itu bukan menganalisa lokasi tapak, itu bukan. Analisa terhadap tor. Analisa tapak itu menjadi satu tor, kemudian FS, tor, kemudian DED. Ya, itu harus itu sampai keluar gambar DED. Ya. Pengguna jasa, direksi, konsultan, pengawas, kortim, ini kontrak pekerjaan. Biasanya kontrak pekerjaannya kalau pekerjaan fisik, ya direksi dan konsultan. Ya, direksi ini dibanti di kontrak fisik lagi direksi dengan pengawas kortim, karena kortim ini diminta membantu direksi nantinya. Penyedia jasa kontraktor dengan subkontraktor, ya, dan tenaga ahli kontraktor. Ini kontrak tersendiri dengan kontraktor ya. Nah, ikatan kerja itu adalah dokumen kontrak. Setelah DED ada yang siap melaksanakan, kemudian keluarkan dokumen kontrak. Nah, dalam dokumen kontrak tadi nanti didukung gambar rencana kerja soft drawing. Oke. Ini trial error dalam menjual konsep DED. Jadi analisis ini trial error. Jadi makanya tadi Bapak sampaikan di mana masuk rekayasa konstruksi? Ya di sini rekayasa konstruksi. Jadi ini siapa yang tugas membuat DED ini adalah bukan proyeknya, tapi strukturalnya. Dia yang akan yang dipercaya oleh negara. Untuk struktural itu suatu individu yang dipercaya negara untuk memimpin, mengelola suatu proyek. Nah, yang menjalankan proyek tadi fungsional, gitu. Oke, yang berperan dalam suatu proyek, ya ini sudah Bapak sampaikan kemarin. Ini ada desain and build, tadi sudah Bapak sambung, yang sudah jelaskan. Isi dokumen. Nah ini, surat penawaran. Jadi isi dokumen lelang ini, tadi Bapak janji apa perlu dijelaskan, inilah. Dokumen lelang ini isinya ini seperti ini. Pengumuman undangan, instruksi kepada penawar, advertising ya, advertising maksudnya, advertising dan advertising, syarat umum dokumen kontrak. Lalu disampaikan syarat khusus kontrak, mau terbuka, tertutup, tenaga ahli yang terlibat harus dimasukkan termasuk billing rate-nya, gajinya, karena nanti keluar biaya. Daftar kualitas dan harga bahan harus dikeluarkan, harus ada. Spesifikasi gambar tadi ini ya, dari gambar DED ya, terutama DED soft drawing nanti di dalam di dalam dokumen kontrak. Soft drawing ini nanti dokumen kontrak. Bentuk surat penawaran apakah e-kontrak atau konvensional. Nah, ini juga jelas di surat penawarannya sebagai apa, jaminan penawaran, bank garansi harus ada, surat perjanjian dan sebagainya ya. Nah ini kenapa tadi Bapak bilang pemeliharaan, karena begitu proyek selesai bank garansi ini belum cair, belum bisa dicairkan. Ini akan dicairkan setelah pemeliharaan. Oke, ini dokumen kontrak kira-kira
kira isinya seperti itu, surat perjanjian, syarat umum kontrak. Jadi ini poin-poin gambar. Kalian bisa lihat ada gambar DED, soft drawing dan MC0. Kalau dokumen kontrak istilahnya harus ada soft drawing karena ini akan dipakai sebagai MC0. MC0 itu kondisi yang sudah disetujui siap untuk dilaksanakan. Agenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing substansinya. Oke, proses pemilihan dah selesai ini ya. Nah ini DED proses. Gambarnya EE, nah ini RAP-nya tadi engineering estimate. Makanya tadi Bapak sampaikan kalau tender biasa itu tidak perlu menyantumkan harga karena harga ini adalah engineer estimate, jadi harga EE, istilahnya EE engineer estimate. Jadi itu hanya untuk patokan kita. Nah, apakah wajar itu kontraktor nawar segitu pekerjaannya dalam. Kemudian kita evaluasi. Kalau yang murah sekali ya kita hilangin, nggak bisa ikut, pasti ngawur nanti kerjanya. Jadi untuk patokan engineer, jadi tidak disertakan dalam dokumen lelang hanya gambar dan RAB, bukan gambar dan gambar desain saja yang disampaikan. Tadi sudah ada untuk dokumen lelang kan kita sampaikan dokumen, nah ini dokumen lelang. Tidak ada mengenai biaya ya. Oke, ini dokumen kontrak, ini proses DED, ini proses penyiapan DED sama ya. Oke. Gambar DED yang dirangkum adalah ini ya. Ini pola dasar hubungan. Nah, ini seperti ini. Ini di mana yang bisa kita perbaiki dalam pelaksanaan rekayasa. Bagian pondasinya mungkin, bagian bangunannya bisa, bagian ininya upper structure-nya juga bisa. Oke. Nah ini jalan, misalnya ya, contoh isu permasalahan penyiapan FS dan DED. Ya, FS. Masalahnya di sini misalnya, ini mau buat jalan, daerahnya rock. Nah, FS-nya apa? Siapkan ini FS untuk membuat jalan di sini. Ada rock, jauh misalnya 100 meter pengaruh rock atau 200 meter, siapkan ini tanahnya lunak, ya kita harus siap. Perkerasannya nanti apa, konstruksinya seperti apa, ya. Rocknya ini misalnya berapa tingginya, ini juga harus disiapkan, itu ya. Nah ini dari suatu pekerjaan jalan seperti ini. Nah ini ya, jalan seperti ini. Misalnya di perkeras apian perkesan bawah, apakah cukup timbunan ya yang harus kita perbaiki ya. Misalnya di sini, ternyata di sini, oh lapisan penutup aspal, ya jadi di sini misalnya ya pekerjaannya, oh ternyata ini tidak bisa timbun tanah asli ini nggak bisa, harus dirubah seperti ini, harus ada suatu lapisan pasir dulu. Gini. Boleh. Jadi ini yang DED yang keluar harusnya sudah final. Ya. Tapi pekerjaan ini adalah pemadatan tanah masuknya, jadi tidak menambah suatu persyaratan baru karena ini masih bisa tanah. Makanya harus disampaikan tanah. Misalnya kita bicara pasir, tanah yang plastisitasnya nol, non plastis, jelas pasir itu. Jadi harus nguasain memang bidang ilmu lain untuk pelajaran MRK ini. Ya. Oke, ini bentuk-bentuk laporan, ya, laporan DED, ya. Semuanya ditandatangan oleh konsultan. Ini DED konsultan, ini DED konsultan. Ya. DED, ini juga DED. Ini DED apa jalan tol jembatan untuk DED jalan lingkar Kerawang tol. Ya. Siapa yang melaksanakan kabupaten? Dinas Bina Marga. Karena instruksinya untuk Dinas Bina Marga yang melaksanakan. Ini juga DED. DED rumah. Why inovasi? Why lebih murah? Why standar yang digunakan? Why metode lebih praktis? Why telah terbukti? Ini harus jelas. Nah, soft drawing ada beberapa yang mungkin dirubah di sini. Oke, ini juga salah satu jembatan ya, salah satu jembatan. Nah, ini
Di mana inovasinya yang bisa diterapkan? Misalnya, ini. Ya. Pertama adalah di sini, apakah plat injak diperlukan? Ya, ini plat injak namanya. Apakah gelegarnya kita rubah dimensinya atau jenisnya? Kalau jenisnya jelas agak sulit. Kalau di spesifikasi tidak ngomong barang itu. Jadi intinya spesifikasi itu suatu pekerjaan, ketentuan suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan dan tertuang di dalam itu. Gitu ya. Kalau misalnya ini beton kalian rubah menjadi baja, enggak. Kalau nggak ada item baja ya nggak boleh. Ini masalah abrasi. Nah, kalau mau kalian bangun suatu konstruksi di depan ini mengatasi abrasi sungai, misalnya karena banjir, memang item abrasi nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi kalau kalian buat ini misalnya pasang konstruksi bronjong misalnya ya, di dokumen kontrak atau di dokumen kontrak tertulis, ini boleh dilaksanakan. Jadi di dokumen kontrak atau di DED itu harus tertuang masing-masing bentuk konstruksi ya. Oke, terima kasih, itu yang bisa Bapak saya sampaikan. Jadi modul 1 sudah selesai ya. Sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan. Halo. Ya, Bapak kasih kesempatan. Silakan. Pak mau bertanya, Pak? Ya, silahkan. Silahkan. Ya, saya tuh masih bingung ini sih Pak, perbedaannya dari administrasi proyek sama manajemen rekayasa konstruksi itu dari mananya sih perbedaannya Pak? Ya, oke. Memang Bapak juga itu yang paling membingungkan. Jadi gini, kalau mungkin Bapak pakai contoh kehidupan sehari-hari ya. Kalau konstruksi karena ada beberapa yang mungkin belum menguasain konstruksi satu-satunya. Kalau kehidupan sehari-hari ya mungkin lebih mudah ya. Gini, kalian mau menempuh ujian atau menempuh UTS atau UAS atau mengerjakan tugas. Nah, kalian dalam mengerjakan tugas atau menyiapkan ujian, kalian harus mempunyai manajemen yang jelas. Artinya apa? Kalian harus mempersiapkan planning. Apa planning? Planning mencakup apa? Materi yang akan dipelajari, ya, apa akan disiapkan, terutama dari dosen, pelajaran apa yang sudah dikuasain, itu adalah planning. Terus kemudian planning lagi cara belajar, ya. Belajar yang metode apa yang paling tepat sehingga bisa nguasain. Apakah kebut semalam bisa, gitu kan? Nah, itu salah satu planning. Planning lagi untuk melatih suatu pekerja untuk menjawab persoalan nanti harus dengan latihan-latihan seperti pertanyaan kalian tadi, harus bisa membedakan mana yang manajemen, mana yang rekayasa. Nah, itu dari 3 hal tadi, maka planning adalah maka di dalam pekerjaan tadi adalah kalian harus menyiapkan rencana, planning. Ingat, manajemen itu aktivitas yang tergabung dalam planning, organizing, executing, dan controlling. Artinya apa? Yang kalian sudah rencanakan tadi, kemudian kalian siapkan organizing-nya. Belajarnya kapan? Mainnya kapan? Nah, itulah kalian mengkoordinasi waktu-waktu itu supaya kalian bisa nguasain. Ya. Ini contoh supaya lebih mudah dimengerti. Kemudian executing, jangan cuma berwacana, lakukan, gitu. lakukan. Oke, jam sekian saya belajar ini, jam sekian saya belajar mata kuliah manajemen rekayasa konstruksi, jam sekian saya belajar geoteknik, jam sekian saya belajar jalan raya. Nah, itu harus seperti itu, ya. Jangan campur aduk, disatukan. Ya, itu satu, ya. Terus kemudian controlling, introspeksi. Dalam 1 minggu dikerjakan, introspeksi. Oh, berarti ada yang saya pelajarin ini belum saya kuasain. Misalnya manajemen rekayasa belum saya kuasain. Oke, kalian coba membuat list.
aktivitas. Nah, itu diterapkan coba di dalam konstruksi, ya, konstruksi. Misalnya seperti tadi Bapak buat jembatan, kemudian dikonstruksi, dibuat seperti itu. Desain sudah betul, gambar sudah betul dibuat, ya. Gambar sudah dibuat betul, ya. Gambar sudah dibuat betul. Siapa ini orang? Gambar dibuat betul, ya. Nah, setelah itu dibuat betul, gambar sudah dibuat betul, akhirnya kita lihat mana yang paling krusial. Ternyata bandingkan kondisi lapangannya, abrasi sungai terlalu berat. Udah, berarti kalian harus menyiapkan bangunan penahan konstruksi, gitu ya. Penahan konstruksi itu, ya. Penahan konstruksi harus disiapkan. Penahan konstruksi akibat abrasi. Gitu ya. Itu salah satu caranya. Nah, itu yang namanya rekayasa. Rekayasa itu yang mana mudah, yang mana perlu segera ditangani, dilakukan. Kenapa? Karena kalian melihat di dalam, misalnya gini, itu sudah DED. Nanti di lapangan kalian harus menyiapkan gambar soft drawing. DED itu adalah gambar rencana untuk kerja, untuk dibedingkan. Nah, setelah gambar itu sudah ada pemenang nanti diajak melihat lokasi. Kemudian lihat gambarnya. Nah, itulah peluang di situ loh, di situ tuh. Nah, nanti karena gini, yang buat DED belum tentu pengawas yang akan kerja di situ. Ya. Apalagi kontraktor belum tahu DED-nya seperti apa, ya kan? Nah, barulah di situ ditambahin, Pak, ini perlu diperbaikin, ini arusnya besar, ini abrasi, ini contohnya, ini ada pengaruh abrasi di situ, ini jalan sudah mulai itu tebing sungainya kegerus, itu loh, seperti itu. Kemudian satu lagi, Pak, saya lihat ini jalan di situ aja yang nggak ada apa-apa, gelombang-gelombang, apalagi nanti nimbun di jembatan tadi, timbunannya akan tinggi, jalannya akan bergelombang, kan aspalnya rusak, Pak. Nah, itu salah satu lagi, itu direvisi gambar. Jadi gambar DED tadi direvisi pada kondisi mana yang masih memungkinkan untuk dilihat. Jadi itu ya bedanya ya. Kalau planning, organizing, nah kalau manajemen konstruksi itu adalah memanage pekerjaan sesuai aturan standar. Standar. Ya, perencana, oke. Setelah tadi gambar tadi selesai, oke, dilaksanakan. Nah, melaksanakan tadi harus mengikuti perencanaan yang baik. Nyiapin apa yang kalau ada tambahan pekerjaan abrasi, sehingga kalian harus nyiapkan. Aturan abrasinya sudah masuk belum, siapin. Gitu loh, siapin. Jadi diperencanakan, aturan ketentuannya disiapkan untuk mendukung suatu pekerjaan perkuatan fondasi terhadap abrasi sungai. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi jadi terlihat seperti itu. Nah, nanti dari persiapan abrasi tadi kan ada organizing. Ini organizingnya seperti apa? Ini perlu ada tenaga yang ngawasi benar-benar, yang melaksanakan harus ahli. Ada nggak orang yang ahli di sini? Nggak ada. Cari untuk melaksanakan pekerjaan itu. Gitu. Itu organizing, ya. Nah, dalam mencari orang yang sudah kerja, ikat kontrak organizing, berarti orangnya sudah ada. Sekarang executing, laksanakan. Kamu kerja, saya gaji sekian. Itu kalau kalian sebagai kontraktor. Ya. Atau kalau kalian kalian mengusulkan kepada direksinya yang di lapangan, Pak, saya akan gaji karena ada pekerjaan yang tambahan seperti ini, maka saya siapin orang ini, Pak, orang ini masukkan. Sudah selesai. Dan yang penting tidak melebihi anggaran. Tidak melebihi. Kalau perlu dikurangin. Misalnya tadinya perlu tenaga ahli beton sekian man, ya kan hitungannya biasanya man. Ternyata ada tambahan itu, tenaga betonnya dikurangin. Tapi tetap intinya jumlahnya tetap. Itu yang dikaitkan dengan manajemen rekayasa konstruksi. Ya, gambar ya, tenaga juga masuk. Oke, cukup jelas ya?
Jadi yang bisa saya itu perbedaan itu lebih ke perencanaannya ya Pak ya? Apa Perencanaan, ya betul, perencanaannya. Makanya tadi Bapak sampaikan, pertama yang paling mudah untuk merekayasa konstruksi adalah di perencanaan. Tapi karena gini, di perencanaan tadi kalian menyiapkan beberapa opsi pendukungnya. Seperti contohnya ini. Oh ini Pak, ini betonnya harus dibuat beton yang mutu yang cepat keras. Artinya kalian menambah aditif, ya aditif. Nah kalau menambah tambahan aditif. Nah penambahan aditif tadi untuk menambah beton cepat keras, ya maka kalian harus nyiapkan. Cuma masalahnya begitu kalian nyiapkan, mengusulkan tidak ada slotnya. Nah slotnya di mana? Ini karena ini peluang, rubahlah di aturan itu di dokumen kontrak, di dokumen kontrak kerja tambahkan itu. Tapi acuannya adalah harus jelas, tambahan material tadi harus memenuhi persyaratan itu, persyaratan yang ada, cari di persyaratan ASTM adakah, SNI adakah, ASTO adakah. Nah kalau itu ada, masukkan, aman, ya aman. Yang kerja aman, direksinya juga tidur nyenyak, ya itu. Oke, cukup ya. Ya, Kalau Pak, ada cukup. lagi silakan. Saya senang ini kalau diskusi gini nih. Jadi kalian nambah wawasan, Bapak juga apa yang dipikirkan artinya tertangkap ya, tertangkap sehingga Bapak bisa jelasin lebih efektif lagi. Ya. Bukan berarti di pelaksanaan nggak bisa ya, pelaksanaan boleh diubah. Misalnya gini, ternyata di lapangan perlu cerucuk dipasang untuk mendukung abutmen jembatan tadi. Ya tadi makanya digambar kan Bapak sampaikan ya, di gambar ini ada Bapak sampaikan, ini lihat nih ya. Nah, nih Bapak tambah. Ternyata kalian harus masang cerucuk. Nah ini data yang dukung cerucuk ada nggak? Kalian harus ada misalnya ada data tanah penyelidikan. Ternyata sini adalah tanah lunak juga. Oke, cerucuk. Nah sekarang kita lihat di dalam harga satuan pekerjaan tadi ada perbaikan tanah tidak. Kalau ada perbaikan tanah, oke, masukkan, selesai. Loh, nanti nambah biaya, Pak. Kurangin volume yang tidak nambah, yang memungkinkan. Misalnya contohnya, ternyata di luar sana sungai ada turapnya panjang sekali. Kurangin turap itu, nggak ada fungsinya. Tapi ada analisanya bahwa turap ini kita kurangin karena kita perlu untuk konstruksi perkuatan pondasi. Itu ya. Ini Bapak latih belajar ini supaya kalian nanti terjun di masyarakat jadi engineer yang bisa mengevaluasi seperti ini yang diperlukan di lapangan. Ya. Karena Bapak banyak sekali diminta kalau nanti kalian sudah bisa ini lulus, kalian bisa diorbitkan, ya, carikan kerjaan nanti. Kalau misal nguasain ini loh, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi Pak, nanya lagi sih Pak, masih sedikit bingung dari manajemennya tuh. Jadi ini tuh lebih ke perancangan apa perencanaan sih Pak? Gini, kalau Iya. terjemahan bebas sebetulnya perencanaan, perencanaan. Karena di ya, perancangan. Kalau perencanaan itu kan kalau desain itu terjemahan yang paling tepat adalah perancangan kan, desain itu Iya, perancangan. iya Kalau Pak. perencanaan itu plan, betul kan? Iya Pak. Perencanaan itu plan. Berarti perancangan yang lebih tepat adalah perancangan. Berarti Memang lebih ke kalau perencanaan ya. diterjemah, ya betul. Memang bahasa Indonesia kadang-kadang membingungkan, ya membingungkan. Plan Iya. sama kalau terjemahan plan ya itu rencana, perencanaan Iya. pekerjaan itu plan, betul kan? Ya. Iya Pak. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Pak dari saya Pak mungkin Pak. Cukup Pak. Oke, kalau tidak ada, saya Bapak mohon karena itu belum bisa berfungsi ya,
nanti di copy aja, di print shot atau print screen, kemudian dikirimkan ke Bapak. Mau di file dulu jadi Word